Jadi UMKM kita cukup beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan masuk ke onboard ke digital. Total transaksi di e-commerce Indonesia mencapai 286,9 triliun berdasarkan data Bank Indonesia per November 2020 atau meningkat 36% dari tahun sebelumnya. Jadi ini berita gembira bahwa COVID ini mendorong UMKM kita masuk ke e-commerce. Bahkan prediksi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai sekitar 124 miliar dolar. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, berikutnya mari kita dengarkan kembali keynote speech yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Hanung Hatta, SEMS. Dan beliau selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM. Untuk itu langsung saja kami pengundang kepada Bapak Hanung Harimba Rahman, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Bapak Panut S. Sulendra Kusuma. Yang terhormat Pimpinan Redaksi Suara Pemerintah Bapak Arief Munajat, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia Bapak Tri Raharjo, yang terhormat Founder dan Owner Gambaran Brand Bapak Arto Biantoro, Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia Ibu Trisha Suherman, yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar nasional Bangga Buatan Indonesia yang bertema Strategi UMKM Naik Kelas di tengah tantangan pandemi dan digitalisasi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada suara pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan ini, yang kami harapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi bertahan naik kelas UMKM pada masa pandemi COVID ini. Jadi tentunya acara ini sangat penting, seperti yang tadi juga sudah disampaikan Bapak Panut, bahwa UMKM ini mempunyai peran yang sangat besar dalam proses recovery di Indonesia. Dengan demikian, maka acara ini kami anggap sangat penting untuk dilaksanakan. Indonesia dan 220 negara di dunia saat ini masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Data BPS menunjukkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 masih terkontraksi sebesar 2%. Namun kita harus tetap optimis, karena UMKM adalah penggiat ekonomi yang paling handal dan untuk bertahan, tumbuh, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah pemulihan ekonomi, baik di tengah dan di pasca pandemi, yang akan memberikan implikasi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan survei yang dilakukan Asian Development Bank, 48,6% UMKM kita menutup sementara usahanya. Jadi dampak dari COVID ini sangat besar. Jadi berdasarkan data Asian Development Bank itu 48,6% dari UMKM kita ini menutup kegiatan usahanya. Dan 30% diantaranya dan 30% dari UMKM mengalami penurunan permintaan. Jadi yang survive itu mengalami penurunan permintaan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap pemanfaatan layanan digital, ini positifnya, oleh UMKM yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh CAA Insight pada bulan Juni 2020, memanfaatkan media sosial oleh UMKM mencapai 54%. Dan 45% dari UMKM kita ini melakukan penjualan melalui e-commerce.
Jadi UMKM kita cukup beradaptasi dengan lingkungan yang baru dengan masuk ke onboard ke digital. Total transaksi di e-commerce Indonesia mencapai 286,9 triliun berdasarkan data Bank Indonesia per November 2020 atau meningkat 36% dari tahun sebelumnya. Jadi ini berita gembira bahwa COVID ini mendorong UMKM kita masuk ke e-commerce. Bahkan prediksi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai sekitar 124 miliar dolar. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa digitalisasi akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi UMKM. Konsumsi dalam negeri menurut hasil survei Global Consumer Insight tahun 2020, PricewaterhouseCoopers pada Agustus 2020 menyatakan walaupun pandemi ini menyebabkan pendapatan masyarakat turun, namun terdapat peningkatan belanja di beberapa produk, yaitu produk kesehatan meningkat 77%, bahan makanan itu meningkat 67%, hiburan dan media itu meningkat 54%, pengambilan atau pengiriman makanan meningkat 47%, dan perbaikan rumah berkebun itu meningkat 32%. Nah, ini harus menjadi optimis untuk kita semua. Upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM dilakukan melalui program Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang berkolaborasi dengan e-commerce Indonesia untuk membantu UMKM kita agar dapat beradaptasi penjualannya melalui platform digital. Sejak diluncurkan pada bulan Mei 2020 Presiden Republik Indonesia hingga Desember 2020, tercatat 3,8 juta UMKM yang telah onboarding pada platform e-commerce. Dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, untuk koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM membangun platform khusus, platform untuk akses pelatihan Edu UMKM, yang dapat diakses secara online. Jadi kementerian ingin mendorong lebih banyak lagi UMKM kita yang bisa masuk onboarding ke e-commerce. Selain itu, Kementerian Koperasi dan UMKM juga berkolaborasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN klaster pangan dalam program belanja di warung tetangga yang memberikan akses warung-warung tradisional untuk membeli barang dan kebutuhan dengan menggunakan aplikasi warung pangan yang langsung terhubung dengan BUMN klaster pangan. Program lainnya adalah mendorong koperasi dan UMKM masuk ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan pembelian produk-produk UMKM oleh pemerintah dan BUMN di saat konsumsi rumah tangga tidak lagi mempunyai daya beli yang kuat. Program ini merupakan captive market bagi koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP meluncurkan aplikasi Bela Pengadaan dan laman UMKM khusus untuk memfasilitasi UMKM yang terlibat dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong koperasi dan UMKM masuk ke sistem pengadaan di sekolah atau SIPLAH, serta Kementerian BUMN melalui pasar digital UMKM yang disingkat dengan PADI. Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kolaborasi dan dukungan nyata berbagai pihak, kami optimis pengembangan koperasi dan UMKM menjadi salah satu penyokong ekonomi nasional yang akan semakin baik. Terakhir, sekali lagi saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara acara ini. Untuk para peserta, selamat mengikuti webinar. Semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapat hasil yang sesuai dengan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.